Shalom semuanya, mari sama-sama kita mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, dan terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, shalom semuanya. Halo, Jadi sebelum mulai ibadah, gue mau ngasih tau beberapa pengumuman dulu. Pengumuman yang pertama itu, minggu depan kita akan ada ibadah seperti biasa, tanggal 17 Oktober, jamnya itu jam 11:30. Nanti linknya akan di-share di grup ya. Pengumuman berikutnya, buat teman-teman yang mau didoakan bisa ngirim ke IG-nya Eats, bisa di komen di situ. Berikutnya, dan buat teman-teman juga yang mau memberikan persembahan bisa lewat Bank BCA atau scan QR, atau bisa juga datang ke KP langsung. Berikutnya, untuk teman-teman semua jangan lupa isi absen juga ya, di kolom chat nanti dikasih. Terima kasih semuanya. Oke, thank you Valen buat pengumumannya. Jangan lupa ya teman-teman, itu disimak untuk minggu depan dan lain-lain. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang ini, pagi menjelang siang hari ini ya, kita mau satu dalam doa dulu untuk berdoa syafaat ya teman-teman. Ya Allah,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya dalam hidup kami, dari awal kami bangun tadi pagi sampai dengan siang hari ini kami bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini Tuhan Yesus. Bahwa kami yakin percaya, 1, 2, 3 orang berkumpul, dalam nama Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, Roh Kudus menghadir tengah-tengah kami Tuhan, untuk memberkati kami di setiap kegiatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan di tempat ini mendoakan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan, yang sekarang ini kami mengucap syukur keadaannya semakin membaik hari demi hari Tuhan Yesus. Sudah melewati masa kritisnya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu dan terus akan memelihara Indonesia. Indonesia ada selalu dalam tangan-Mu, Engkau yang tutup bungkus Tuhan setiap pemerintahan yang ada, terutama Presiden kami Tuhan, Pak Joko Widodo dan juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus Tuhan setiap keluarganya Tuhan, istri, anak, cucu, menantu ya Tuhan, semuanya Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang sertai kesehatan mereka, Engkau yang sempurnakan Tuhan Yesus, dan juga untuk setiap jajarannya Tuhan, DPR, MPR, kabinetnya Tuhan, semuanya Tuhan Yesus, menteri, gubernur, camat, lurah, RT, RW, sampai ke kepala rumah tangga yang ada di Indonesia Tuhan, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok Engkau yang tutup bungkus, Engkau memberikan hikmat pada pemimpin-pemimpin ya Tuhan yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, agar hikmat yang daripada Engkau turun atas mereka Tuhan, dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat untuk setiap kota, setiap wilayah, setiap desa mereka Tuhan, semuanya Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk kasus COVID-19 Tuhan yang semakin hari semakin turun, terbungkus Tuhan setiap sekolah-sekolah, kampus-kampus yang sudah mulai offline, yang sudah mulai hybrid. Kami mengucap syukur untuk setiap penyesuaian yang ada, adaptasi yang ada Tuhan. Biarlah Engkau yang sertai Tuhan, agar semuanya bisa kembali lagi ya Tuhan Yesus. Sehat ya Tuhan Yesus, Indonesia pulih di dalam nama Yesus, Indonesia sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan setiap kasus-kasus yang ada ya Tuhan di Indonesia, korupsi atau apapun itu Tuhan, terorisme ya Tuhan, narkoba dan lain-lain ya Tuhan, kami nyahkan di dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau singkapkan semua ya Tuhan Yesus, satu persatu Tuhan, mereka-mereka yang pelaku-pelaku tindakan kriminal Tuhan, agar Engkau yang singkapkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami Tuhan, GBI Gatot Subroto Tuhan, gereja pusat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan, beserta seluruh keluarganya Tuhan, dan juga keempat wakilnya Tuhan, Kau tutup bungkus, sertai ya Tuhan mereka dalam setiap pelayanan mereka. Kemanapun mereka pergi, Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang sertai langkah mereka Tuhan, agar semuanya ya Bapa, kemanapun mereka melayani Tuhan, semuanya Tuhan mendapatkan lawatan yang luar biasa yang daripada Engkau. Pentakosta ketiga terjadi ya Tuhan atas setiap pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini, GBI Pangkalan Jati Cinere, Kau yang tutup bungkus Ibu Gembala kami ya Tuhan, Ibu Susi ya Tuhan, Wiliati ya Bapak, dan juga seluruhnya ya Tuhan, anaknya, cucunya, menantunya Tuhan, Engkau yang tutup bungkus setiap keluarganya, kesehatannya Tuhan, Engkau yang berikan kesembuhan demi kesembuhan, kesempurnaan demi kesempurnaan ya Tuhan Yesus untuk keluarganya ya Tuhan. Juga untuk kedua wakilnya Pak Jeffrey Wungo dan juga Pak Yakub Juki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan semuanya ya Bapak, anak cucu menantu Engkau yang tutup bungkus. Terima kasih atas Kak Anton yang sudah Engkau berikan kehidupan yang baru ya Tuhan, anak dari Pak Yakub. Terima kasih Tuhan, Kau sertai semuanya Tuhan Yesus, satu persatu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Infinitins kami di tempat ini, berdoa untuk Kadion sebagai kabit, dan juga Joel ya Bapak sebagai wakil kabit, hamba ya Tuhan, dan seluruh tim yang ada ya Bapak, pelayanan yang ada Tuhan, yang tidak disebutkan satu persatu, biarlah Engkau yang bungkus, Engkau yang sertai pelayanan kami, kesehatan kami, kegiatan kami, sekolah kami, studi kami, semua yang tutup bungkus dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir tempat ini, biarlah Engkau yang tutup bungkus Tuhan, setiap jemaat demi jemaat ya Bapak, keluarga demi keluarga, biarlah mereka ya Tuhan menuai, mereka menjadi dampak di setiap lingkungan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan firman yang akan memberikan khotbah ya Tuhan pada hari ini, Kak Anggi Pardede, Engkau yang tutup bungkus Tuhan, mulut bibir hamba-Mu, pakai ya Tuhan Yesus, mulut bibir hamba-Mu menjadi hikmat, menjadi berkat, Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, kami sudah siap untuk beribadah. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Infinitins. Yang di rumah boleh sorakan sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Teman-teman, kita sudah memasuki bulan Oktober,
Dan di tanggal 2 kemarin kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Makanya kita pakai batik nih teman-teman. Kita sama-sama bersyukur bahwa kita semua ditempatkan di bangsa ini teman-teman. Kita sama-sama bersyukur bahwa Indonesia menjadi negara kita teman-teman. Sama-sama kita berdoa supaya bangsa kita mengalami pemulihan. Biarlah setiap lawatan yang dari Tuhan terjadi atas bangsa kita teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus pada siang hari ini Bapa. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami Tuhan Yesus itu bisa menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Engkau yang bertata Tuhan Yesus atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau tersungkur di hadapan Kau Tuhan. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama teman-teman nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan Tuhan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Katakan Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yes, Tuhan Yesus, Kau yang memberi kemenangan Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah menerima kemenangan yang dari Engkau ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorak ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan itu menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih, mari semua teman-teman yang masih semangat katakan amin. Yang di rumah boleh sorakan haleluya. Kita berdaya bawa kasih Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita, amin. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita teman-teman. Mari sama-sama kita bersorak untuk namanya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan dengan sukacita. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang. Katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan dengan sukacita ku kan dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia sang Raja. Semuanya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kita percaya teman-teman bahwa kasih Allah terus mengalir dan terus mengalir sampai saat ini dalam hidup kita teman-teman. Kita sama-sama bersyukur bahwa kita ada sampai saat ini itu semua karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Mari sama-sama manfaatkan kesempatan yang Tuhan kasih teman-teman buat kita untuk datang menyembah memuji Tuhan teman-teman. Oh baik Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus
musik yang bermain, kita sama-sama sembah Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus di tempat kami berada Tuhan Yesus. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas Tuhan Yesus. Kami sembah Kau di tempat mati. Katakan kemenangan, katakan kesembuhan, kesembuhan, katakan kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Yes Tuhan Yesus, haleluya. Yes. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati, pikiran kami, telinga kami Tuhan Yesus. Biarlah setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, itu bisa menjadi derma dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar ya Tuhan Yesus, tapi bisa menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang semua teman-teman. Shalom semua. Apakah suara saya didengar dengan baik? Kalau baik, boleh kasih jempolnya yang buka kamera. Halo Mbak. Nah, oke, thank you Matthew. Thank you Dion. Oke, berarti semua baik ya, semua oke ya. Oke, teman-teman, salam kenal. Ya, baru pertama ini bisa sharing di Infinitin Z ya, generasi Z kayaknya ini rata-rata ya. Oke, baru pertama kali dikasih kesempatan bisa sharing di depan teman-teman. Dan kalau kolaborasi dengan GBI Cinere udah sering di Rayon ya dulu. Jadi dulu Kak Anggi di GBI House of Joy ya di Sleepy, dan saat ini lagi tugas di Kendari ya. Jadi saat ini Kak Anggi ada pelayanan di Kendari. Jadi mulai 2020 udah stay di Kendari untuk pelayanan di sini gitu ya. Makanya tadi aku minta dua device, takutnya kalau mati satu atau problem satu bisa aman. Satu bisa menyelamatkan. Ya. Oke, itu saja. Kak Anggi sudah menikah ya bersama dengan istri di Kendari saat ini, dan ya kita sama-sama berjuang untuk generasi muda ya. Oke, itu aja perkenalannya teman-teman. Kita hari ini akan berbicara dengan tema ya to be more than conqueror. Bicara tentang more than conqueror ya teman-teman. Boleh kita baca ayatnya di Roma 8 ayat 3 sampai Roma 8 ayat 37 ya. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin buat firman Tuhan. Ya, teman-teman, kalau kita berbicara tentang ayat ini, mungkin ini adalah satu frase atau kalimat yang cukup familiar ya bagi kita, bagi teman-teman semua gitu ya. Karena ayat ini berbicara tentang lebih daripada pemenang. Ada lagunya juga ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara ya. Iblis telah dikalahkan bla bla bla. Tapi ada yang menarik teman-teman, bahwa kalau kita bicara tentang
Alkitab bahasa Inggris, ya, Alkitab bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah conqueror, bukan the winners, gitu ya. Ada apa di balik ini, gitu ya. Ini yang bahkan kita bahas di depan, teman-teman. Bahwa conqueror itu posisinya lebih daripada winners, gitu. Dimana ini sama seperti belief and trust, gitu ya. Dimana trust lebih kuat ya, bahwa kalau trust bukan hanya sekedar percaya, tetapi sungguh-sungguh hati, pikiran, perasaan kita taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berikan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau percaya, contoh Matthew bilang tadi malam, Kak Anggi, aku makan nasi goreng, dan saya bilang aku percaya, itu belief. Oke, jadi itu perbedaannya. Sama dengan conqueror dengan winner. Conqueror tuh lebih kuat. Ya, ada terjemahan bahasa Indonesianya dia pakai kata penakluk. Ya, tetapi ada beberapa terjemahan, ada penakluk, ada pemenang gitu ya. Tetapi kalau dari sisi yang lain, bahwa conqueror itu lebih tinggi daripada winners. Di mana Kak Anggi mau bilang bahwa setiap teman-teman yang ada di link Zoom ini, yang ada di room ini, Kak Anggi mau katakan bahwa kalian adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Ya. Oke, teman-teman, kita harus mulai dari, kalau kita berbicara ini, kita harus mulai dari penciptaan. Oke, waktu manusia diciptakan, itu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, teman-teman, bahwa kita itu diciptakan sempurna, kita itu diciptakan perfect, kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Di mana ada otoritas, sama-sama katakan otoritas, ada kuasa yang diberikan kepada teman-teman semua. Ya, ada otoritas dan kuasa yang diberikan kepada setiap kita. Sehingga kalau bahasa gampangnya gini, teman-teman, kalian yang ada di room ini adalah orang-orang yang luar biasa. Adalah bibit-bibit unggul gitu ya. Tuhan ciptakan luar biasa, sempurna, perfect gitu ya. Dengan otoritas dan kemampuan yang amazing gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat runutan ceritanya di Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Oke? Ya, di Kejadian 3 dikatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Sekarang pertanyaannya saya mau tanya, saya mau dengar suara, saya baca ini Ariel ya, Ariel. Oke, Kak Anggi mau tanya Ariel, kalau menurut kamu kenapa iblis harus membuat manusia jatuh ke dalam dosa? Jawab aja, it's okay. Ini bukan kelas ya, kalau salah dikeluarin gitu. Biar menjauh daripada Tuhan. Oke, menjauh daripada Tuhan. Bro Dion bisa? Jawabannya menurut kamu apa? Kenapa manusia harus jatuh ke dalam dosa? Kenapa iblis harus menjatuhkan manusia? Karena dosa itu menjauhkan dari kita dari Tuhan, dan Tuhan itu yang bawa kita ke kemenangan kan? Oke, good. Satu lagi. Saya mau panggil yang nggak nyalain kamera, ntar nggak disahutin ini. Ini yang nyalain kamera aja. Matthew, kenapa iblis harus jatuhin manusia? Buat manusia jatuh ke dalam dosa. Yuk. Ya, sebenarnya sama juga sih Kak. Karena memang kan iblis maunya kita tuh jauh dari Tuhan, nggak mau kita dekat-dekat sama Tuhan. Banyak kita tuh selalu istilahnya nggak di dalam tracknya Tuhan lagi. Good. Oke, teman-teman, Kak Anggi mau kasih tahu gini, bahwa waktu iblis posisinya malaikat, terus dia dilempar ke bumi. Oke, kita sepakat di situ. Malaikat, orang kepercayaan, dia coba dia mencoba mau sama seperti Allah. Lalu dia dijatuhkan ke bumi, dia jadi iblis. Oke, teman-teman. Tapi di saat beberapa waktu kemudian manusia diciptakan. Oke, manusia diciptakan, lalu manusia dibilang begini, berkuasa atas apa yang ada di bumi. Benar ya teman-teman? Manusia tuh dikasih otoritas atas bumi ini. Apa yang manusia katakan jadi. Apa yang manusia perintahkan, kasih nama segala macam, itu ada di tangan manusia. Kemampuan itu ada dalam manusia. Untuk itu, iblis harus buat manusia jatuh ke dalam dosa. Supaya apa? Otoritasnya diambil sama iblis, teman-teman. Kak Anggi harus mulai dari ini supaya teman-teman sadar betul bahwa kita diciptakan dengan otoritas yang hebat.
Kita diciptakan dengan kuasa yang luar biasa. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu semua kemampuan, otoritas itu diambil, teman-teman semua. Ya, kebanyakan ngomong di ibadah umum jadi Bapak Ibu Saudara nih jadinya. Tadi baru sharing di ibadah umum ya di sini. Ini udah anak-anak muda nih. Ya, masih kece-kece semua nih. Luar biasa. Oke, jadi waktu kita mengerti di situ, kita harus lihat bahwa waktu itu, saat itu manusia kehilangan yang namanya otoritas, juga hubungan. Seperti yang teman-teman bilang tadi, hubungannya dengan Allah rusak. Lalu Yesus datang. Oke, lalu Yesus datang. Yesus datang membawa kemenangan. Sehingga apa? Teman-teman dan Kak Anggi, kalian semua yang ada di room ini, bahwa otoritas itu dikembalikan. Oke? Kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Lalu Kak, kalau kita udah diselamatkan, kita udah diberikan anugerah sama Tuhan Yesus, kita udah benar-benar ikut Yesus, tapi kok kayaknya kita masih struggle ya Kak? Kekristenan kita kenapa masih struggle? Kenapa kita dalam kehidupan ini kayaknya biasa-biasa aja, mediocre gitu ya? Nggak oke banget gitu, nggak hari-hari kita juga nggak confidence dalam hal ngambil keputusan dalam kehidupan kita. Apa penyebabnya? Teman-teman, Kak Anggi cuma mau bilang ini. You need to choose a loser atau a conqueror. Kamu harus memilih untuk jadi pecundang atau untuk jadi penakluk, untuk jadi orang-orang lebih dari pemenang. Kenapa Kak Anggi bilang begini? Teman-teman, manusia itu diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Oke. Ya, manusia diciptakan tidak dengan mode robot, teman-teman. Ya, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Oh, itu lagu ya, bukan ya. Program tuh maksudnya gini, kita bangun, kita pergi sekolah gitu ya, terus jam 12 harus pulang, nggak kemana-mana, bukan program seperti itu. Manusia bukan robot. Tapi manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Manusia diciptakan dengan yang namanya bebas untuk memilih mau ikut Tuhan apa enggak. Sama seperti yang di Kejadian, waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, teman-teman, menurut kalian siapa yang salah di Kejadian 3? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, siapa yang salah? Ayo, satu orang ngomong, nggak ditunjuk. Yang matiin kamera juga boleh kalau mau ngejawab. Yang salah iblis, Kak. Oh, yang salah iblis. Ular dong ya? Ular, oke. Yang lain? Menurut teman-teman siapa yang salah nih? Oke? Siapa yang salah? Wah, kalau nggak ada yang jawab berarti semua sepakat iblis nih ya. Oke ya, teman-teman, Kak Anggi mau bilang gini. Kalau cuma iblis yang salah, maka cuma iblis yang dihukum dan dikutuk. Manusia. Manusia punya andil di situ. Manusia memilih untuk ikut. Untuk ikut apa kata ular, teman-teman. Dan di beberapa literatur dikatakan begini, kemungkinan besar bahwa Adam dan Hawa bukan dicobai hanya sekali. Dia bukan satu kali langsung KO, langsung dia pilih ular, bukan. Tetapi kemungkinan besar bahwa ular meminta Hawa untuk makan buah itu sudah berkali-kali. Oke, teman-teman? Ya, jadi kita harus sadar bahwa ada andil manusia di sini. Mereka memilih untuk memakan buah itu. Maka ada konsekuensi yang didapat oleh manusia. Ya, untuk Adam akan bersusah payah mengenai tanah dan perempuan akan mendapat kesakitan pada saat melahirkan. Itu yang diberikan. Salah satu yang diberikan oleh Allah kepada akibat daripada dosa kepada setiap manusia. Ini kita mengerti bahwa kita harus memilih, bahwa kita harus menjadi, kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah lebih daripada pemenang. Ya, teman-teman yang ada di room ini harus sadar dengan keyakinan, dengan kesadaran, sama-sama katakan kesadaran. Ya, dengan kesadaran kita bahwa kita adalah lebih daripada pemenang, ya. Kita harus lihat itu, kita harus pegang itu. Yang jadi pertanyaannya, waktu kita bilang kita adalah lebih dari pemenang, apakah semuanya suddenly berubah? No. Semuanya nggak seketika kita langsung jadi otoritas itu kelihatan luar biasa. Ya kita mampu, kita punya kuasa yang luar biasa. Nggak seketika seperti itu, teman-teman. Ya,
ada satu proses yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus menyadari bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang. Ya. Apa hal selanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita memilih bahwa kita adalah pemenang? Ya. Yang pertama, teman-teman, mari pilih Yesus sebagai teladan hidup kita. Kanggi mau bilang gini, teman-teman, kita boleh punya idola banyak, it's okay. Tapi kalau yang namanya teladan hidup, belajarlah dari Yesus. Apa yang Yesus hidupi, apa yang Yesus jalani, teman-teman. Ini kuat sekali. Saya rindu anak-anak muda punya dasar kehidupan yang benar. Punya dasar kehidupan, menyadari betapa luar biasanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman, kita boleh baca sama-sama ya di Matius 4 ayat 8 sampai 11. Oke, Kanggi akan bacakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, ayat selanjutnya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Teman-teman, Kanggi mau tanya. Ya, semuanya pasti udah pernah dengar ini tentang pencobaan di padang gurun, oke? Ini tentang pencobaan di padang gurun. Kalau di Injil ada dua cerita yang sama. Yang pertama di Matius 4 ya 1 sampai 11, lalu di Lukas 4, teman-teman. Ya, kita Kanggi ambil yang di Matius 4 dan Kanggi ambil yang pencobaan yang terakhir ya. Dan di sini apa yang diberikan oleh iblis? Iblis mencoba memberikan kepada Yesus ya bahwa dia memberikan kemegahan. Kemegahan daripada dunia ini diberikan kepada Yesus. Asal Yesus sujud kepada iblis. Tapi yang buat ini savage ya, Yesus bilang begini, nyala engkau sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Teman-teman, kalau kita lihat dari cerita ini sekilas, siapa yang pergi? Ini iblis pergi, teman-teman. Berarti Yesus menang. Oke, kita setuju di sini. Yesus menang. Yesus mampu keluar menjadi pemenang di tengah pencobaan yang diberikan oleh iblis. Kenapa Yesus jadi teladan kita, Kak Anggi? Yang pertama, karena Yesus menang dari pencobaan di padang gurun. Teman-teman, for your information ya, bahwa ketiga pencobaan ini adalah pencobaan yang selalu digunakan untuk menjatuhkan manusia. Yang pertama, kalau kau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Itu bicara kebutuhan hidup, teman-teman. Ya, manusia selalu jatuh kalau bicara tentang ini. Lalu yang kedua, Yesus dibawa ke hubungan baik Allah, lalu dibilang gini, jatuhkan dirimu. Karena ada tertulis bahwa anak Allah kakinya tidak akan terantuk ke batu karena malaikat akan menatang, gitu ya. Karena malaikat akan menopang mereka, menopang anak Allah. Ya, yang kedua tuh bicara tentang apa? Bicara tentang rasa nyaman, rasa aman. Oke? Dan yang ketiga, lihat ini. Diberikan kemegahan, kenikmatan dunia ditawarkan sama Yesus. Ya, tiga hal ini sering dipakai untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dan menjatuhkan anak-anak muda. Hari-hari ini, teman-teman, yuk kita belajar, kita teladani Yesus bahwa Dia dalam setiap kehidupannya Dia menyadari ya, Yesus berjalan sungguh-sungguh dalam keyakinan akan firman Tuhan. Lihat, apakah Yesus membalas semua perkataan, apakah Yesus melawan iblis dengan gelut dulu, ribut dulu, kan kagak, ya kan? Apa yang Yesus lakukan? Dia sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan jadi pedoman, firman Tuhan jadi perisai dalam kehidupannya. Dia sampaikan firman Tuhan, pada akhirnya iblis pergi. Untuk itu, teman-teman, yuk mari jadikan Yesus sebagai teladan. Pertama, kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang menang atas setiap pencobaan yang iblis lakukan. Yang kedua, ya, teman-teman, yang dua membuat Yesus menjadi teladan yang sempurna adalah ketaatannya. Sama-sama katakan ketaatan.
teman-teman, ketaatan Yesus tuh luar biasa. Apakah kita ini udah baik banget? Apakah kita ini udah udah luar biasa baik, luar biasa benar di mata Tuhan dengan segala dosa dan kelakuan kita? Sehingga Yesus layak untuk menebus kita, teman-teman? No. Tidak sedikit pun. Ya. Anggi cuma mau bilang ini, bahwa Yesus taat kepada Bapa untuk menebus dosa setiap kita. Itu adalah salah satu hal yang membuat kita harus mengerti bahwa Dia teladan yang sempurna. Yesus taat sungguh-sungguh sama kehendak Bapa. Sama-sama katakan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan mau, itu yang Yesus lakukan. Hari-hari ini, teman-teman, apa yang Yesus mau untuk kehidupan kita? Apa yang Yesus mau lakukan dalam kehidupan kita? Apa sih kerinduan Yesus? Apa sih kerinduan Bapa untuk kehidupan kita? Tuhan mau kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan mau supaya kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, untuk itu, yuk taat, teman-teman. Ikuti keteladanan Yesus. Ya, ikuti teladan Yesus yang taat sampai mati, tapi nggak berhenti di situ. Yang membuat iman kita luar biasa, Dia bangkit, teman-teman. Oke. Yesus bangkit, ya. Dia membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Dia. Ya, teman-teman, ketaatan Yesus kepada Bapa membuat Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kehidupan kita. Ini harus kita pegang. Ketaatan Yesus kepada Bapa membuat Yesus menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman, hari-hari ini waktu kita berjalan dalam kehidupan kita, waktu kita sungguh-sungguh gitu ya, kita udah ikut Tuhan, kita udah kita udah ada anak-anak juga tim yang sudah melayani, ada yang aktif di pelayanan gitu ya. Dalam hari-hari kita juga kita hidup kita hidup taat sama orang tua kita. Tapi yang jadi pertanyaan gini, kenapa sih, pernah nggak sih teman-teman berpikir dari mana kita belajar kita bisa cheating? Ya, cheating itu dalam arti mungkin kita berlaku curang untuk teman-teman kita gitu ya, atau mungkin atau mungkin kita punya kita berprasangka buruk sama orang gitu ya. Dari mana sih kita belajar hal-hal tersebut? Saya yakin dan percaya orang tua pasti ajarkan yang baik dalam kehidupan kalian. Orang tua pasti menanamkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita. Jadi yang menjadi pertanyaannya, dari mana orang bisa belajar hal-hal tersebut? Dari media, Kak. Sekarang YouTube banyak, Kak. Gitu ya. Gimana ngumpat gitu ya. Gimana ngata-ngatain orang di YouTube banyak, Kak. Gitu ya. Tapi di sisi lain kan kita dikasih tahu, nggak boleh loh. Kita nggak boleh sembarangan ngatain orang. Kita nggak boleh ngecap orang sembarangan gitu ya. Apalagi ngumpat orang gitu ya. Kan kita diajar hal tersebut. Yang jadi pertanyaannya, kenapa orang lebih memilih untuk melakukan hal yang buruk? Ya, yuk kita baca ayat ini. Efesus 6 ayat 12 bilang gini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ini ya tidak bisa diartikan secara letterlek ya. Berarti kita yang melayang-layang kita lawan, bukan gitu ya, Bro. Sis, bukan yang melayang-layang yang bukan yang kita lawan yang begitu-begitu, tapi gini. Sekarang ini bahwa musuh mencoba masuk lewat pikiran kita. Lewat kesadaranmu. Ya, kita harus dengan yakin, kita harus firm dengan hal ini, bahwa yang harus kita waspadai hari-hari ini adalah bahwa musuh masuk dalam pertimbangan-pertimbangan di pikiran kita. Kenikmatan dunia. Ya, bagaimana hidup bebas. Ya,
Itu yang hari-hari ini ditawarkan kepada setiap kita. Kemewahan, hedonisme, aku, dan aku. Yang membuat kita gini, yang membuat kapasitas Tuhan di dalam kita lupa akan hal itu. Dengan kesadaran kita tahu, makanya tadi Kak Anggi bilang, you need to choose. Oke, yang pertama. Lalu yang kedua, jadikan Yesus teladan. Kenapa harus Yesus? Kenapa harus Yesus yang taat kepada Bapa? Karena hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan harus ikut dunia apa ikut ketetapan Tuhan. Kalau kita ikut dunia cenderung buntung, Pak. Kak Anggi, kalau kita ikut Tuhan nih cenderungnya kayak kita nggak ada cuan-cuan, Kak. Ya, tapi kalau kita ikut cara-cara dari dunia nih kita nih kayak mantep ya. Uang jajan nambah, Kak. Gitu ya. Tapi kalau kita ngikut Tuhan nih kayaknya aduh, Kak Anggi, susah-susah, Kak. Padahal masih dikasih uang jajan sama orang tua, tapi bicaranya udah kayak biaya sendiri apa-apa ya kan. Itu yang jadi pertimbangan anak-anak zaman sekarang. Ya. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita dapat sungguh-sungguh bilang gini bahwa Tuhan, kami mau ikut kehendak Bapa. Kami mau ikut kehendak daripada Bapa dalam kehidupan kami. Sehingga apa? Di akhir daripada kehidupanmu, Yesus bilang gini, bahwa anak-anak yang ada di komunitas ini, Infinite Teens, mereka adalah anak-anak yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Itu goalnya, teman-teman. Itu yang harus kita pegang. Itu yang harus jadi goal akhir kita. Bagaimana Yesus melihat kehidupanmu pada akhirnya. Ya. Waktu kita berpegang teguh sama namanya kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya bahwa kamu akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Setuju katakan amin. Oke, yang terakhir, teman-teman. Ya, kita berbicara yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah jadikan Yesus sebagai teladan hidup kita. Yang kedua, ini teman-teman. Miliki disiplin rohani. Ya. Yuk, kita baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat 8. 3, 2, 1. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin buat firman Tuhan. Teman-teman, Kak Anggi mau tanya, gitu ya. Apakah ada di sini selama pandemi berat badannya turun? Kalau ada yang berat badannya turun, boleh lambaikan tangan. Selama pandemi berat badan turun. Kak Anggi mau cek dulu apakah ada yang raise hand? Sepertinya tidak ada. Sepertinya semua mengalami masalah yang sama dengan Kak Anggi. Ya, ya. Kalau Kak Anggi tanya siapa yang naik badannya selama pandemi, pasti semua tangan akan terangkat ke atas ya. Teman-teman, waktu di masa-masa ini kita perlu latihan badani, kita perlu olahraga ya. Karena fisik itu penting. Gimana kita mau melayani Tuhan? Gimana hidup kita mau jadi berkat kalau kita nggak latihan badani? Itu benar. Tapi di sini Paulus bilang sama Timotius gini, bro, latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Dikatakan ibadah itu berguna karena mengandung janji. Baik hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Teman-teman, selain kita bicara tentang disiplin daripada badani kita perlu disiplin rohani. Kenapa? Karena di situ kita dapat melatih kerohanian kita. Teman-teman sadar nggak sih? Sekarang ini kita sudah ada di zaman akhir. Oke? Ada di sini yang kuliah? Boleh lambaikan tangan. Yang kuliah, teman-teman? Atau yang udah kerja? Oke, Dion kerja. Oke. Dion kerja, berarti pernah nggak denger ya, kalau dulu contoh di sekolah minggu atau di untuk yang kerja dan yang udah kuliah pernah bilang gini, nanti di dekat-dekat masa Yesus akan datang, kita nggak akan dengan mudah beribadah. Kita mungkin pada akhirnya nanti bahwa kita nggak akan ibadah full band dengan kenikmatan, kehebohan, ada suara simbal crash ya kan, ada suara piano, suara gitar yang gahar gitu ya. Teman-teman, Kak Anggi waktu SMP, Kak Anggi pernah dibilang begini,
bahwa nanti di hari-hari terakhir ya orang tidak akan dengan mudah untuk beribadah. Ya. Lalu Kak Anggi teringat zaman-zaman ini, teman-teman. Kita ibadah lewat apa? Kita ibadah lewat Zoom. Ada pembatasan pergerakan. Ya. Kak Anggi bukan lagi mencoba menyimpulkan, tapi ini kesimpulan pribadi aja. Teman-teman boleh jadikan masukan bahwa ini zaman-zaman akhir. Teman-teman kalau nggak punya disiplin rohani yang baik, sulit untuk ibadah kayak begini. Dengan mungkin kalau di Jakarta mungkin sinyal aman ya, kecuali kayak kemarin ya. Ada sinyal Telkom kabelnya dimakan sama hiu katanya di laut gitu ya. Jadi ada yang putus gitu ya. Tapi kalau kita di daerah di Kendari teman-teman, itu ibadah itu sangat mereka lebih prepare untuk ibadah langsung. Kenapa? Karena kalau dengan jaringan ada selalu masalah dengan jaringan. Udah pakai WiFi aja putus-putus. Makanya Kak Anggi tadi bilang aku masuk pakai dua device. Udah pakai WiFi aja putus-putus, gitu ya. Ada banyak gangguan, sehingga apa? Kita ibadah tuh nggak fokus. Kalau kita nggak punya disiplin rohani, sulit untuk terbangun yang namanya kerohanian kita, teman-teman. Kalau kita mau bertumbuh, maka kita harus punya disiplin rohani. Kalau kita mau jadi orang-orang lebih daripada pemenang, dibutuhkan disiplin rohani. Kenapa? Karena kalau masalah datang, teman-teman, nanti badai datang, masalah datang yang datang kepada setiap kita, anak-anak muda di sini, ya, mungkin masalah hubungan, pekerjaan di depan, mungkin masalah di dalam sekolah. Waktu kita menghadapi semua ini, kalau kita nggak sungguh-sungguh punya disiplin rohani yang baik, maka kita hari-hari kita akan sulit untuk yang namanya merasakan Tuhan. Sulit untuk hidup jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. So, apa yang harus kita lakukan? Disiplin rohani bentuknya ada apa aja, Kak? Ini Kak Anggi udah masukin. Yang pertama, yuk punya waktu saat teduh. Ya, setahu saya dengan ibadah yang online saat ini, beberapa udah buka onsite, tapi online tetap nyala. Beberapa gereja, termasuk di Rayon 1F, di link YouTube mereka punya renungan-renungan setiap hari. Teman-teman, kita bisa mulai dengan yang namanya ambil waktu saat teduh. Ya, Kak Anggi mau bilang gini. Kalau ada yang nanya, Kak, kapan waktu yang terbaik? Kak Anggi bilang pagi. Pagi hari, sebelum kalian aktivitas. Ambil waktu, mulai dari 5 menit, teman-teman. Mulai dari 5 menit, ambil waktumu. Mulai dengan doa, ucapan syukur. Kalau teman-teman bisa bernyanyi, sambil nyanyi. Baru sembah Tuhan, kayak yang tadi kita ibadah. Ya. Kalau kita bicara tentang saat teduh, mungkin suara kita agak fales-fales, enggak apa-apa, teman-teman. Tuhan lihat hatimu, yang setuju katakan amin. Ya. Tuhan lihat kalau hatimu luar biasa, benar-benar rindu sama Tuhan. Tuhan gini, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Luar biasa enggak itu, men? Ya. Miliki waktu saat teduh, ambil waktu pagi kalau Kak Anggi bisa sarankan. Waktu sungguh-sungguh rindukan Tuhan, doa. Lalu yang kedua apa? Baca dan renungkan firman Tuhan. Hari-hari ini teman-teman banyak orang nggak jelas kenapa? Karena dia ngikutin bukan baca firman Tuhan, cuman dengar apa kata pendetanya. Sorry to say, kalau hamba Tuhannya salah ya dia salah. Kak Anggi harus benar. Kak Anggi harus ngasih tahu yang benar sama kalian. Kenapa? Supaya kalian bertumbuh sungguh-sungguh jadi orang-orang yang militan. Lebih dari pemenang itu jadi dalam kehidupan kalian. Ada badai, kalian tetap firm, berdiri teguh. Kenapa? Karena kalian lebih daripada pemenang. Ya. Jadi baca, renungkan firman Tuhan. Lalu tahap yang terakhir, lakukan. Oke, teman-teman, baca, renungkan, lalu lakukan firman Tuhan. Jangan cuma sekedar apa kata pendeta. Oke, pendeta juga manusia. Bukan rocker hanya manusia. Rocker juga manusia. Pendeta juga manusia, bos. Jadi kalau salah, ya namanya juga manusia. Oke? Terus yang terakhir, aktif dalam pertemuan ibadah. Gua acungin jempol untuk teman-teman yang tetap aktif ibadah lewat Zoom seperti ini. Ada banyak orang-orang, karena sudah mulai ibadah Zoom, mereka nggak punya kerinduan kayak ibadah onsite.
Tapi Kak Anggi kasih 4 jempol. 2 lagi nih kaki lagi ngangkat ya bos. Ya, jadi kasih 4 nih ke kalian nih. Oke. Kalian luar biasa. Kalian mau aktif dalam pertemuan ibadah. Ada ibadah raya, ada ibadah Infinite Teens, ada ibadah cool mungkin, cool youth yang kalian mulai buat. Yuk aktif. Kenapa harus aktif, Kak? Karena di situ ada persekutuan. Karena di situ ada benih firman yang ditabur. Sehingga apa? Pegang ini, benih yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Mungkin ada yang dengar di sini sambil ogah-ogahan. Tetapi satu kalimat masuk ke dalam telinganya, masuk ke dalam hatinya, Kak Anggi percaya itu akan bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena Allah yang memberi pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Yes, teman-teman. Yuk miliki disiplin rohani. Ambil waktu saat teduh. Yuk baca, renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Yuk dimulai dari umur kita. Ya, waktu Kak Anggi kuliah, salah satu dosen psikologi perkembangan bilang gini. Kalau orang udah umur 30 tahun, lalu kita coba ubah paradigmanya, bahwa dibutuhkan 30 tahun untuk dia bisa berubah benar-benar total. Yuk, teman-teman di sini kan masih muda-muda kayak Daud ya. Pipi masih kemerah-merahan, Bos. Iya kan? Sedap ya. Ya, jadi orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Yuk, dari sekarang mulai penuhi hari-harimu, penuhi hatimu dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bahwa setiap kalian di sini, kalian akan melihat kalian menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Badai boleh ada, masalah boleh ada, orang boleh jelek-jelekin kita. Ya, tapi gini, waktu teman-teman adalah orang yang lebih daripada pemenang, Kak Anggi percaya kalian akan tampil jadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Tampil jadi orang-orang yang benar-benar Tuhan bilang gini, ini anak luar biasa, anak gue nih. Matthew, Ariel, ya. Semua ini anak-anak gue yang luar biasa. Tuhan bilang gitu. Dan Tuhan berkenan untuk setiap kita. Kamu adalah lebih dari pemenang. Oke, Kak Anggi akan coba tutup dengan ini, teman-teman. Ya, lalu di 1 Timotius 6 ayat 12, Paulus mencoba kirim surat sama Timotius, anak rohani ya. Dikatakan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, yang di bawah nanti Kak Anggi baca. Kak Anggi mau tanya, teman-teman, kalau mati mau masuk mana? Ya, kalau mati mau masuk mana? Kita fair aja deh. Mau mana? Pilihan cuma 2, Bos. Api apa surga? Surga, Kak. Iyo, Ariel? Surga. Iyo, Dion? Surga dong, bro ya. Surga. Yo, yang jadi pertanyaannya gini. Apakah kita hidup kekristenan kita hanya untuk itu? Enggak, teman-teman. Ya. Hidup kekristenan kita bukan hanya untuk sorga, bukan bicara tentang sorga. Sorga itu mengikuti. Yang setuju katakan amin. Yang sependapat bilang amin nih. Ya, surga itu ngikutin, Bos. Waktu kita hidup serupa dan segambar dengan Allah, waktu kita hidup lebih daripada pemenang, maka surga akan menjadi milik kita. Maka Kak Anggi akan tutup dengan ini, supaya kita nggak salah mengartikan firman ini. Paulus bilang gini, bertanding dalam pertandingan iman yang benar, ya, bahwa kehidupan kita adalah sebuah pertandingan. Ya. Di dalam terjemahan Amplified ya dikatakan begini, dia pakai kata wrestling, bertanding, bergulat, teman-teman. Ya, Kak Anggi cuma mau bilang gini, bahwa kehidupan kita itu bukan berbicara waktu kita terima Yesus selamatkan hidup teman-teman dan Kak Anggi semuanya mulus-mulus baik. Kagak, bro. Waktu kita ikut Tuhan, di situ pencobaan datang, masalah datang, pilihan-pilihan mau ikut dunia apa ikut Tuhan datang. Yang jadi pertanyaannya gini, itu pertandinganmu. Ya. Apakah kita bisa jatuh, Kak? Bisa. Teman-teman tahu SmackDown, WWE SmackDown, tahu ya semua ya? Waktu orang jatuh
ya. Sebelum 10 dihitung, sebelum KO, ya, dia pasti berusaha bangun. Benar? Oke, Kak Anggi mau bilang gini. Teman-teman boleh jatuh, tapi ingat gini, bangkit lagi. Kenapa? Karena pertandingan belum usai. Bangkit lagi, berjuang lagi, lihat Yesus, hidup dalam disiplin rohani, teman-teman. Ya. Karena apa? Karena ini pertandingan kita. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan pada akhirnya, apa yang kita dapat waktu kita bertanding dengan cara yang benar? Bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Ya, kamu akan mendapat kekekalan. Kamu akan dapat mahkota, sama-sama kata mahkota. Ya. Bos, yang penting tuh bukan awal, tapi akhir. Yo, amen. Dan Yesus melihat bagaimana cara kita bertanding. Bertandinglah seperti anak-anak yang lebih daripada pemenang. Masalah boleh ada, badai boleh ada, kehidupanmu mungkin sulit, tapi ingat ini, pegang firman Tuhan, taat sama kehendak Bapa, lakukan disiplin ini, maka kamu akan melihat. Kak Anggi cuma mau bilang ini ya, teman-teman, mungkin kehidupanmu bukan berubah total ya. Kalau kita berpikir firman ini bicara tentang hidup sukses gitu ya, materi banyak gitu ya, mobil banyak gitu. Kita jadi history maker kayak Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo. Ya, pengamat bola bilang gini, 15 tahun ke depan belum tentu ada orang yang bisa memecahkan rekor mereka. Mungkin kita nggak seperti itu, teman-teman. Tapi Kak Anggi mau bilang gini, bahwa bagaimana kamu menjalani kehidupan, ikut kehendak Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak, disitulah Tuhan lihat bahwa kamu adalah anak yang lebih dari pemenang atau tidak. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Apakah kita masih tetap hidup dalam dosa? Apakah kita masih main-main sama yang namanya dosa? Apakah kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan? Ya, atau jangan-jangan kita melakukan disiplin rohani cuman karena kebiasaan biasa, tidak lagi dengan kerinduan. Anak-anak yang lebih daripada pemenang tidak melakukan itu. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia sungguh-sungguh jadikan Yesus sebagai teladan. Dan dia punya disiplin rohani. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Maka at the end, teman-teman, Kak Anggi bisa bilang gini, mungkin hari-harimu sulit. Mungkin hari-harimu nggak berubah waktu kita semua ngejalani prinsip-prinsip ini. Tapi Kak Anggi mau bilang gini, hari-harimu akan berbeda. Waktu ada masalah, kamu akan tetap yakin, teguh. Kenapa? Karena tahu Tuhan gak pernah tinggalin kita. Mungkin hari-hari ini orang tetap mengecewakan kita. Orang tetap ngomongin kita di belakang. Teman-teman, mungkin orang-orang terdekat kita juga meninggalkan kita. Ingat. Jangan terpengaruh sama namanya keadaan. Bilang bahwa kamu adalah lebih daripada pemenang. Jadikan Yesus sebagai teladan. Dan lihat, mari lakukan disiplin rohani dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat ada hari-hari yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Ada hari-hari di mana kita bisa melihat ada penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita berdoa, teman-teman. Kak Anggi akan doakan setiap teman-teman semua. Dan Kak Anggi berharap firman ini dapat memberkati setiap kita. Dan teman-teman akan jadi anak-anak muda yang luar biasa, yang lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, hamba mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Hamba dapat menyampaikan firman Tuhan di tengah anak muda yang luar biasa. Bapak mau berdoa saat ini, berkati kehidupan mereka. Hari-hari mereka yang sedang sekolah, mereka yang kuliah, juga mereka yang bekerja, Bapak. Berkati kehidupan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan hari-hari ini. Tuhan, Engkau yang membuat mereka berbeda. Mereka lebih daripada pemenang. Mereka yang saat ini bersekolah, kuliah. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan akan tampil berbeda. Akan tampil dengan kebenaran Engkau. Penyertaan kasih setiamu berlimpah bagi mereka itu. Terima kasih Tuhan.
Hamba berdoa biar firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biar firman ini kami pegang teguh. Kami jadi generasi anak-anak muda yang lebih daripada pemenang. Badai boleh ada, masalah boleh ada, keadaan boleh tidak baik, tetapi kami dapat berdiri teguh sebab kami adalah generasi yang lebih daripada pemenang. Berkati seluruh pengurus yang ada, para leaders yang ada, berkati kehidupan mereka ya Bapak. Juga berkati seluruh tim, seluruh anak-anak muda yang ada Tuhan. Kasih setiamu berlimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing dan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Boleh buka kedua tanganmu teman-teman. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya, yang diberkati dan bersuka cita. Sama-sama kita katakan, amin. Kang Anggi serahin kembali ke host. Oke, luar biasa. Terima kasih Kang Anggi atas firman-Nya yang luar biasa. Jadi teman-teman, aku mau recap sedikit ya dari poin-poin yang disampaikan oleh Kang Anggi tadi. Yang pertama, kita harus memilih ya, kita mau menjadi pecundang atau loser, atau kita mau lebih dari pemenang, jadi conqueror atau more than winners gitu ya. Terus yang kedua, jadikan Yesus sebagai teladan, jadikan Yesus sebagai patokan, jadikan Yesus sebagai apa ya, role model gitu teman-teman, biar kita nggak salah arah gitu ya. Dan yang terakhir, miliki disiplin rohani, biar kita terus disiplin, agar kita tadi ada berbagai macam disiplin juga tuh, ada 3 ya teman-teman ya. Jadi terima kasih untuk Kang Anggi atas firman-Nya. Semoga teman-teman juga terberkati dan bisa masuk menjadi rema di hati setiap teman-teman yang ada di Zoom ini ya. Oke, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini, dan sebelum kita foto-foto juga, mau nyampein pengumuman lagi nih teman-teman. Ya, yang pertama untuk minggu depan diingatkan kembali tanggal 17 Oktober 2021 kita akan ada ibadah lagi nih dengan template yang sama ya, jam 11.30, jam yang sama seperti minggu ini ya teman-teman. Jadi langsung bisa join aja, nanti share linknya, di-share di grup. Lalu selanjutnya untuk kalian yang rindu untuk didoakan, yang mungkin ada permasalahan di keluarganya, atau mungkin mau didoakan untuk kesehatannya, kesembuhan untuk apapun itu ya, studi mungkin yang lagi UTS, yang lagi mau ujian dan segala macam, bisa langsung cek ke Instagram kita. Di situ ada @infinitin_z. Nah, kalian ke sana jangan lupa di-follow juga. Nah, di situ ada question box di Snapgram-nya, kalian bisa cek. Nah, bisa isi di situ, teman-teman. Nanti akan didoakan di setiap hari Minggu. Oke, yang ketiga, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, ya, bisa langsung transfer ke rekening yang ada di sebelah sini, ya, BCA 204 039 0807 atas nama GB Pangkalan Jati. Gitu ya, dan atau bisa langsung scan QR code aja biar nggak ribet, atau bisa langsung ke KPL 51 kalau teman-teman rumahnya deket ya, di Kapel di Cinere, langsung aja. Dan yang terakhir untuk link absen, nah kalian bisa isi, sekali lagi akan di-share di grup, di chat. Nanti kalau memang tidak bisa, dan tadi ada beberapa yang mungkin nggak bisa isi atau nggak bisa buka, nanti akan di-share di grup Infinitins ya, di grup Infinitins WA. Nanti di situ kalian bisa, semoga bisa dibuka dan bisa diisi ya teman-teman. Oke, untuk itu sebelum kita menyudahi, ya teman-teman, saya mau ajak kita untuk on cam semuanya, biar kita bisa foto dulu nih bersama-sama dengan Kak Anggi. Kita siap-siap ya media, minta 2 kali. Yang pertama yuk, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you sekali lagi semuanya. Happy Sunday, God bless you. Thank you untuk Kak Anggi juga. Semoga terberkati di pelayanannya, keluarganya semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. God bless you. Happy Sunday. Goodbye.